Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Program ini adalah program di mana kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan biarkan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah berjalan di dalam setiap aktivitas kita pada hari ini. Dan bagi rekan-rekan Shiners yang ingin mendapatkan bahan renungan saat teduh ini, bisa langsung ke sosial medianya Shine Surabaya di Instagram di @shine_surabaya, di Facebooknya Shine Surabaya yaitu Shine spasi Surabaya. Oke, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita selalu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga kami bisa menikmati anugerah Tuhan setiap hari dengan penuh kasih karunia dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami renungkan, apa yang kami pelajari pada hari ini Tuhan, firman Tuhan bisa membukakan hal-hal yang baru, membukakan isi hati Tuhan bagi kami, sehingga bisa menjadi pedoman bagi kami Tuhan, terang bagi jalan kami, yang pelita bagi kaki kami untuk kami melangkah pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran ini Tuhan, pakai, Tuhan urapi, nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami boleh kami sama-sama menikmatinya melalui perenungan firman Tuhan di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam tema hati bagi bangsa, kelanjutan dari Roma pasal 9. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam ayatnya yang ke-30 sampai pasal 10 ayat yang ketiga. Oke, untuk itu saya ajak kita semua untuk buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 9 ayat ke-30 sampai Roma pasal 10 ayatnya yang ketiga. Dan izinkan saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat pokoknya Roma pasal 10 ayat yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ketika kita membaca Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat yang ketiga ini, maka kita menemukan maksud dari Rasul Paulus menulis pasal 9 yang telah kita renungkan kemarin, bahwa keselamatan Injil itu diberikan kepada orang-orang percaya di luar dari bangsa Israel adalah hak prerogatifnya Tuhan, adalah kedaulatan Tuhan. Dan semua itu hanya bisa terjadi oleh karena iman mereka kepada Kristus Yesus yang telah menebus mereka. Jadi mereka dibenarkan karena iman mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, Paulus sungguh mengerti rupa bangsanya yang begitu giat mengejar pengenalan akan Allah dan menunjukkan bakti kepada Allah. Artinya dia tahu bahwa bangsa Israel tunduk kepada Allah. Bangsa Israel tunduk kepada Tuhan. Mereka benar-benar menaati setiap perintahnya, menaati setiap aturan-aturan yang diberikan dalam kitab Taurat kepada mereka. Mereka mengikuti itu, tetapi mereka tidak mengikuti itu berdasarkan apa yang Allah kehendaki, tetapi dengan pengertian mereka sendiri. Sebab Paulus mengatakan demikian karena dia sendiri juga dulu demikian.
kita tahu proses pertobatannya Rasul Paulus. Ketika dia mengajar orang-orang percaya di gereja mula-mula, sebelum dia bertobat, dia melakukan itu atas dasar penyembahan dia kepada Tuhan, atas dasar dia mencintai agamanya, mencintai keyakinannya, mencintai Allah. Tetapi karena dia berpikir bahwa itu benar dan dia melakukannya, tetapi di mata Tuhan berbeda. Bangsa Israel taat kepada iman mereka kepada Allah berdasarkan pengertian mereka sendiri, sehingga ketika rencana Allah melalui penebusan oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib tidak dapat dipahami oleh mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi bagian dari penyaliban tersebut dan pengorbanan tersebut. Nah, di Roma pasal 9 ayat 32 ini kita dapat menemukan bahwa keadaan rohani sebagian besar orang Israel disebabkan karena ketidakrelaan mereka untuk tunduk kepada rencana Allah, untuk memberi keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Mereka tidak menerima itu. Banyak orang yang bukan Yahudi justru menerima itu. Kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus berjalan keluar ke Asia Kecil melakukan kabaran Injil, banyak orang yang percaya. Nah, mereka yang menerima itu justru bukan orang-orang Yahudi. Dan akhirnya mereka mendapatkan keselamatan itu dan mencapai kebenaran oleh iman mereka kepada Kristus. Bangsa Israel gagal untuk menanggapi Kristus tidak disebabkan oleh sebuah keputusan ilahi yang tanpa syarat sebenarnya, tetapi karena memang mereka tidak percaya dan mereka tidak taat terhadap apa yang dinubuatkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi tentang kedatangan Kristus. Ketika kita membaca ayat yang ketiga dalam Roma pasal 10, maka kita menemukan bahwa sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Maka kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa oleh karena itu belas kasihannya Rasul Paulus tercurah bagi bangsanya. Apa yang telah dilalui oleh Rasul Paulus, dia melihat dirinya, kemudian melihat bangsanya, dia menjadi sedih terhadap hal tersebut, sehingga dia menaikkan doa bagi bangsanya. Meskipun mereka yang selalu menghalangi pemberitaan Injil terhadap Paulus sekalipun, dia terus berdoa bagi mereka. Paulus berkata bahwa keinginan hati dan doanya kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti ia panjatkan adalah bangsa Israel diselamatkan. Oleh karena itu, ketika kita melihat perjalanannya Rasul Paulus dalam penginjilan, perjalanan misinya, kita menemukan bahwa ketika dia sampai ke suatu kota, dia selalu menyempatkan waktu untuk memberitakan Injil di tempat-tempat ibadah atau rumah-rumah ibadah bangsa Yahudi pada saat itu. Dia pergi terlebih dahulu ke rumah ibadah bangsa Yahudi untuk menyatakan keselamatan yang ada di dalam Yesus kepada mereka. Dan itu selalu dilakukan oleh Rasul Paulus, walaupun dia dipanggil untuk bangsa-bangsa lain. Tapi dalam hatinya dia terus berdoa bagi bangsa Israel supaya pun bangsa Israel menemukan keselamatan tersebut. Sungguh ironi bahwa mereka lah yang dinubuatkan bahwa Mesias lahir dari mereka. Mereka adalah umat kepunyaan Allah, tapi mereka menolak itu. Dan ini membuat hati Rasul Paulus begitu sedih kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, kita bisa belajar dari sini bagaimana Rasul Paulus mencintai bangsanya, sehingga dia selalu mengambil kesempatan untuk terus berdoa untuk keselamatan bagi bangsanya. Mungkin kita bisa belajar dari sini bagaimana kita sebagai orang percaya melihat bangsa kita saat ini. Biarkan apa yang Rasul Paulus utarakan dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-30 sampai ke Roma pasal 10 ayat yang ketiga ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk memiliki motivasi yang sama seperti Rasul Paulus, melihat bangsanya, mencintai bangsanya, dan terus berdoa bagi bangsanya. Biarkan ini menjadi motivasi bagi kita yang terlahir di bumi Indonesia ini untuk mau bangsa ini diselamatkan juga. Dan yang kedua, biarkan melalui pelajaran Rasul Paulus yang mencintai bangsanya ini, kiranya hati kita juga penuh dengan belas kasihan bagi bangsa ini. Kita harus tahu bahwa keselamatan yang diberikan bagi kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagi mereka semua yang mau percaya kepada Kristus pun, karena Kristus mati bagi mereka.
Adalah keliru ketika keselamatan itu kita dekap sendiri dan tidak memberitakan itu kepada orang lain. Karena kita dipanggil untuk diutus, memberitakan Injil, memuridkan mereka, sebagaimana amanat agung telah diberikan kepada kita semua. Dengan demikian, memiliki motivasi, memiliki hati, akhirnya kita memiliki beban untuk tidak cuma-cuma berdoa bagi keselamatan bangsa kita ini dan berbuat kebaikan bagi bangsa ini, sehingga melalui kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Begitu, mari saudaraku yang kekasih, kita mengambil bagian untuk menyampaikan pekabaran Injil selebar-lebarnya, seluas-luasnya di dalam bangsa ini, sehingga banyak orang dapat diselamatkan di tengah-tengah bangsa ini. Dan saya percaya bahwa ketika saya dan saudara ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini, bukan secara kebetulan, tapi Allah memiliki rencana bagi kita semua di tengah-tengah bangsa ini. Mari tangkap panggilan ini. Mari kita satukan dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu melimpah atas kami Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana Rasul Paulus memiliki kecintaannya bagi bangsanya. Ajar kami juga Tuhan untuk memiliki kecintaan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga kami hidup di tengah-tengah bangsa ini memiliki belas kasihan bagi bangsa ini, dan mau berdoa bagi bangsa ini, dan berbuat kebaikan bagi bangsa ini, dan menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, sehingga banyak orang dapat bertemu kasih karunia Tuhan, dan banyak orang dapat menemukan anugerah Tuhan. Banyak orang yang binasa ini Tuhan menemukan kasih Tuhan melalui kami yang Engkau tempatkan di tengah-tengah bangsa ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, sehingga orang-orang yang berada di sekeliling kami dapat melihat Kristus, merasakan Kristus dari kehidupan kami Tuhan, dan memberikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada mendengarkan video ini Tuhan, mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun berada. Setiap mereka yang mengambil bagian dalam pekerjaan, Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka, melindungi mereka Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan memberkati setiap jemaat yang memiliki usaha. Tuhan menjaga setiap jemaat yang bekerja dari rumah, dan Tuhan yang melindungi setiap jemaat dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun kami berada, kasih Tuhan melingkupi kami, dan kami menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.